Assalamualaikum Pak Hasan. Maaf mengganggu ini Pak Hasan. Ya, ini saya lanjutkan. Baik, Pak Hasan, mohon maaf mengganggu ini keberadaan saya di sini untuk melakukan supervisi dan saya dengar Pak Hasan sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke kelas 10 atau kelas 11 ini Pak? Kelas 10 Pak. Kelas 10 untuk mata pelajaran fisika. Iya, betul sekali Pak. Baik Pak Hasan, ini 10 Untuk 3 atau kelas 10-11. 10-11. Ya. Untuk mata pelajaran fisika ini dalam materi apa Pak Hasan rencananya? Materi besaran satuan dan dimensi Pak. Ya, fisika ya. Saya ingin memastikan kesiapan Pak Hasan untuk tidak hanya mengajarkan materinya, tapi mempersiapkan segala sesuatunya dalam upaya ya memberikan pelayanan pembelajaran yang baik untuk siswa, dan yang paling penting adalah materi ini bisa memberikan dampak kepada siswa kita bersama. Baik Pak. Dan kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa ini Pak? Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran saya itu ada dua Pak di materi ini. Yang pertama itu siswa mampu menentukan satuan dan dari besaran pokok dan besaran turunan. Menentukan satuan besaran pokok dan Dari besaran pokok dan besaran turunan Pak. Oke. Yang kedua apa Pak? Yang kedua, menentukan dimensi dari besaran pokok dan besaran turunan. Jadi yang pertama menentukan satuan, yang kedua itu menentukan dimensi. Ya. Untuk materi saya tadi lupa materi apa? Besaran, satuan, dan dimensi. Besaran satuan dan dimensi. Iya Pak. Kalau boleh tahu ini berapa jam pelajaran Pak Hasan? 3 jam pelajaran Pak. Kira-kira di 3 jam pelajaran itu tujuan pembelajaran ini bisa tercapai? Iya. Saya sudah merancang modul ajar saya agar materi tersebut bisa selesai dalam jangka waktu 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran. Berarti pembelajaran ini atau materi ini memang baru diajarkan Iya. untuk kelas 10 karena Betul. setahu saya untuk kelas 10 yang ada kan fisika umum. Iya, Tidak fisika ada umum. tingkat lanjut atau khusus ke fisika. Betul sekali Pak. Baik Pak Hasan. Pertanyaan kedua, dari materi ini adakah pengembangan tertentu yang hendak dicapai? Ya, tentunya pasti ada Pak. Yang pertama area yang ingin saya tingkatkan itu yaitu di wilayah keterlibatan siswa, ya, dalam pembelajaran dan kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan analitis. Keterlibatan siswa dan berpikir juga kritis dan analitis Pak. Dua hal itu masih ada mungkin? Dan juga kemampuan siswa dalam hal numerasi juga Pak. Oke. Itu tentunya sangat berpengaruh dan ingin saya tingkatkan. Baik, numerasi, berpikir kritis, dan keterlibatan Betul siswa. sekali Pak. Iya. Kira-kira area pengembangan ini mengapa menjadi penting untuk Bapak Hasan tekankan di kegiatan pembelajaran nanti? Iya. Kenapa menurut saya ini penting? Karena kita tahu bahwa pelajaran fisika itu adalah pelajaran sains dan di kurikulum Merdeka dan juga di capaian pembelajaran di mata pelajaran fisika khususnya itu kita guru itu harus betul-betul merancang pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, kemampuan bernumerasi siswa, dan bagaimana keterlibatan siswa tersebut dalam contoh praktikum dan lain-lain sebagainya di dalam mata pelajaran fisika Pak. Makanya menurut saya karena itu yang menjadi alasan saya kenapa saya ingin meningkatkan 3 elemen itu. Baik sekali ya Pak Hasan. Selanjutnya mengingat 3 aspek yang ingin dikembangkan ini katakanlah memiliki urgensi yang sangat penting di kelas 11 tadi, apa kira-kira strategi yang Pak Hasan telah implementasikan atau mungkin akan implementasikan di modul ajarnya sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan aspek-aspek pengembangannya juga terpenuhi? Ya. Jadi di sini saya berpikir Pak bahwa kita adalah
guru yang sedang berada di era modern dan era kemajuan teknologi. Jadi saya berpikir bahwa dan juga kebetulan saya mempunyai kemampuan untuk merancang media pembelajaran yang menarik. Jadi strategi yang saya gunakan atau yang saya kembangkan yaitu saya menggunakan penggunaan augmented reality. Augmented reality. Ya, augmented reality. Bisa dijabarkan sekilas, saya lumayan asing dengan pendekatan itu atau strategi itu. Jadi augmented reality itu adalah media pembelajaran atau strategi pembelajaran di mana siswa itu menggunakan gadget atau teknologi yang bisa melihat benda 3 dimensi secara langsung di HP dengan mengarahkan HP tersebut ke kamera HP tersebut ke mungkin satu bidang tertentu yang kita telah beri tanda. Nanti akan muncul soal ataukah asesmen ataupun kita bisa merancang apapun yang muncul di situ. Jadi nanti akan lebih interaktif dan lebih menarik kepada siswa, Pak. Wah, saya juga menjadi tertarik ini tentang augmented reality. Iya, Pak. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa kira-kira kegiatan dari strategi augmented reality itu yang bisa mengembangkan 3 aspek tadi? Mungkin salah satunya bisa dicontohkan? Ya, contohnya Pak, kan tadi ada aspek yang tentang keterlibatan siswa. Nah, tentunya pada saat kita menerapkan augmented reality, pasti siswa itu cenderung akan tertarik dan pasti akan terlibat aktif. Apalagi kan sekarang siswa sudah mempunyai gadget atau HP. Jadi nanti kita guru bisa mengarahkan untuk menginstal aplikasi augmented reality-nya dan otomatis siswa akan terlibat di situ untuk menggunakan aplikasi tersebut dalam pembelajaran. Itu untuk aspek keterlibatan. Sangat menarik ya, Pak. Iya, Pak. Bagaimana dengan aplikasi ataupun properti-properti yang dibutuhkan sehubungan dengan strategi augmented reality itu? Iya. Tentunya pasti ada beberapa perangkat atau komponen yang diperlukan seperti mungkin jaringan internet, smartphone, ya, dan juga mungkin media media datarnya atau media datar, bidang datar atau yang telah ditandai. Begitu. Baik. Mark, ada bidang berupa mark yang telah ditandai. Ya mungkin itu, Pak, yang dibutuhkan. Dan juga sebuah laptop untuk memonitoring sejauh mana nanti siswa itu telah mengerjakan. Karena di sini saya menggunakan aplikasi Assembler Edu. Assembler Edu, Pak. Nah, sehubungan dengan strategi augmented reality ini, apakah memang sudah pernah diaplikasikan sebelumnya atau memang ini betul-betul materi yang baru dengan strategi pembelajaran yang baru? Ya, jadi ini baru, Pak, dan saya tidak pernah menerapkan materi ini, penerapan augmented reality ini sebelumnya. Jadi memang ini pure materi baru dan juga media pembelajaran, bentuk media pembelajaran yang baru. Menarik sekali ya, Pak Hasan. Ini bagian terakhir, ini akan diaplikasikan besok. Oke. Dan apakah Pak Hasan mengizinkan saya untuk terlibat dan berada di dalam kelas untuk melihat pengaplikasian rencana Pak Hasan di pembelajaran ini? Tentunya saya sangat mengapresiasi dan sangat sangat berbahagia lah intinya, Pak, karena secara tidak langsung mungkin ada juga nanti beberapa refleksi yang bisa saya dapatkan dari hasil observasi yang nantinya Bapak akan lakukan, Pak. Betul sekali, Pak Hasan. Dan yang paling penting tentu observasi bukan berarti saya lebih tahu dibanding Pak Hasan, tapi ini bagaimana kita saling mendukung untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Baik. Terima kasih atas waktunya. Besok di jam keberapa ya, Pak Hasan? Besok di jam pelajaran 234. Oh, 234. Iya, untuk kelas 10-11, Pak, kebetulan. Iya. Baik, Pak Hasan, untuk sementara observasinya demikian dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Selanjutnya anak-anak silahkan scan QR code yang tampil di proyektor. Silahkan scan semua. Sudah di-scan? Sudah. Oke. Kira-kira apa yang muncul setelah anak-anakku semua scan QR code di atas? Ya? Apa yang muncul, Nak?
Oke, jadi yang muncul itu adalah soal dalam bentuk augmented reality. Ya. Jadi silahkan anak-anakku semua kerjakan soal itu di HP-nya masing-masing dengan mengarahkan kamera HP tersebut ke depan meja kalian untuk mengerjakannya. Boleh bekerja sama dengan teman-teman yang lain agar pengerjaan soalnya bisa selesai. Silahkan. Wah, menarik sekali. Jadi ada gambar yang muncul di HP teman-temannya, tapi ketika kita lihat di dunia nyata tidak ada gambarnya. Jadi yang muncul ini adalah gambar dalam bentuk augmented reality. Nah, sudah muncul di HP-nya. Nah, kira-kira itu apa? Nah, jadi yang muncul di HP-nya itu adalah augmented reality. Ya, soal dalam bentuk augmented reality. Jadi di dunia nyata tidak ada muncul. Tapi ketika kita scan di kamera, nah, itu soalnya akan muncul. Jadi silakan dikerjakan. Nah. Jadi teman-temannya berhasil menjawab dengan benar untuk soal nomor pertama. Silahkan lanjutkan ke soal nomor 2, nak. Baik, selamat sore Pak Aksan. Ya, selamat sore Pak. Akhirnya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas sudah dilaksanakan. Iya, sudah dilaksanakan. Tentu saya sebagai supervisor atau yang mensupervisi Pak Aksan sangat-sangat membutuhkan informasi pasca dilaksanakannya pembelajaran. Bagaimana perasaan Pak Aksan setelah melakukan pembelajaran di kelas? Ya, setelah saya melakukan pembelajaran di kelas, terlihat sekali bahwa ternyata siswa itu terlihat lebih aktif dan lebih menyukai tata cara pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan media pembelajaran augmented reality. Oke. Ya. Bagaimana dengan 3 sasaran atau aspek yang ingin dikembangkan? Ya. Jadi kemarin itu ya betul sekali untuk aspek yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama keterlibatan, aspek berpikir kritis juga. Nah, itu menurut saya sudah terlihat sangat-sangat berkembang dengan baik. Artinya sudah sangat meningkat karena pada saat saya menggunakan augmented reality, banyak siswa yang seolah-olah ingin sekali terlibat dalam penggunaan augmented reality itu, Pak. Iya. Jadi banyak sekali siswa yang ingin, Pak, saya ingin mencobanya juga. Seperti itu. Oke. Tentu aspek numerasi sudah barang tentu akan sangat terlihat juga ya, karena memang fisika dan tentu banyak melakukan kelola informasi dalam bentuk bilangan. Betul sekali, Pak. Iya. Pertanyaan kedua Pak Hasan, dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan bersama siswa dan saya juga ada di sana, kira-kira apa yang penting dan apa yang harus digarisbawahi dalam mengaplikasikan augmented reality ini? Intinya dalam pemanfaatan augmented reality itu yang pertama kita harus memikirkan dulu sejauh mana penguasaan teknologi oleh guru. Itu yang penting, karena ketika guru tidak terlalu menguasai atau tidak terlalu mengetahui tentang tata cara pembuatan aplikasi augmented reality dan lain-lain, itu tentunya pasti guru akan sangat kesulitan, Pak. Ya. Dan juga tentunya siswa yang harus kita ajar juga itu harus kita asesmen diagnostik dulu sejauh mana kemampuan mereka dalam hal-hal penggunaan teknologi dan sejauh mana tingkat pengetahuan konsep dasar mereka, agar kita nanti bisa pada saat penyusunan instrumen atau perangkat ajar dan lain-lain itu targetnya itu bisa tercapai dan tercapai dengan baik, Pak. Baik, menarik sekali ya, dan saya juga melihat sangat-sangat menarik, begitu bersemangat siswanya dan terlihat Pak Hasan juga begitu menikmati 2 jam pembelajaran itu. 3 jam pembelajaran atau 2 jam? 3 jam pembelajaran. Ya, Pak. Nah, apa rencana tindak lanjut Pak Hasan sehubungan dengan hasil dan pengalaman menggunakan augmented reality di kelas Bapak? Iya. Jadi setelah saya melakukan pembelajaran kemarin dan melihat bahwa keterlibatan siswa itu meningkat, tata cara berpikir kritis siswa juga itu tentunya akan sejalan dengan hal itu, tentunya saya akan terus mungkin menggunakan augmented reality ini sebagai rencana tindak lanjut saya untuk kelas yang saya ajar yang lainnya.
agar di kelas-kelas yang lain juga keterlibatannya siswa juga itu akan meningkat, dan kemampuan berpikir kritis dan peningkatan dari aspek numerasinya juga akan meningkat. Jadi ya gitu Pak, saya akan terus menggunakan augmented reality ini ataupun mungkin media-media berbasis teknologi modern yang lain. Wah, iya Pak, sekali ya Pak Hasan. Ya, tentu saya harus mengucapkan selamat karena saya menjadi saksi sebuah kegiatan belajar yang sangat bermakna, menyenangkan, dan yang paling penting sangat inovatif. Iya Pak. Mudah-mudahan terus bersemangat. Iya Pak, siap. Dan terus memberikan pelayanan pembelajaran yang bermakna bagi siswa-siswa kita. Amin. Saya kira amin, cukup amin. sekian Pak Iya, Hasan. Pak. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.